Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji Tuhan selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku beri, biar ku puji nanti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsa yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha mulia dan maha kudus, Engkaulah sumber damai dan sukacita bagi kami umat-Mu. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal menderita sengsara dan mati di kayu salib, agar Dia menjadi perdamaian dan mempersekutukan kami dengan Engkau. Oleh karena itu, kuatkanlah hati kami untuk menyadari bahwa kami telah bersekutu kembali dengan Engkau. Berilah Roh-Mu menyertai kami, agar kami tidak putus asa bila kami sudah tahu mengalami pahitnya getir hidup ini, tetapi agar kami tidak putus asa dan larut dalam kesedihan bila mana kami mengalami penderitaan, melainkan kami akan berharap kepada pengasihan-Mu yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti ke-10 titah Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan
dari mata air keselamatan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah mengangkat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
padamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita membaca epistel yang tertulis di dalam Yohanes 4, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 14. Kita baca secara responsoria. Di ayat 14 kita sama-sama membacanya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi,
minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memerintah kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kita sama-sama di ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus hidup yang kekal. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan bimbing aku di
damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat sore. Ini kalau Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, katanya kan, niscaya akan cabut Merapi dari akarnya, katanya. Tapi ini kedengarannya cukup lemas begitu ya. Amang udah 3 sesi di sini. Ini ketiga sesi Amang di pelayanan ini. Ya harus semangat karena kita beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan hari ini yang menyapa kita tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Yang membawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Yang menginstal di handphonenya silakan juga dibuka. Yang tidak ada sama sekali mungkin udah hafal seluruh isi Alkitab ya. Jadi nggak perlu itu. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Laki-laki membaca ayat 10, perempuan ayat 11, demikian seterusnya. Kita responsoria antara laki-laki dan perempuan. Kita baca dari laki-laki ayat 10 ya. Lalu berkemah di Obot. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman-Nya, kita bernyanyi. Tuhan
Shalom. Sebagai orang Batak saya menyapa dengan salam Horas. Itu kalau logatnya logat Batak Toba. Kalau logatnya logat Sunda beda lagi kan itu kan. Kalau logatnya logat Sunda Horas mah dihita saluhuna. Kalau logat Toba Horas mah dihita saluhuna gitu kan. Kalau logat Sunda Horas mah dihita saluhuna. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan Horas madihita saluhuna. Horas itu salam khas kita orang Batak. Perkenalkan, nama saya Pendeta Samuel Huta Barat. Saya melayani di HKI Resort Bogor, tapi saya tinggal di Depok. Kemarin saya tiba di Tanah Pasundan di Bandung ini. Ini baru pertama saya di Bandung. Sebelumnya tidak pernah. Saya baru jadi pendeta, baru 4 bulan jadi pendeta di HKI. Bulan 11 ditabiskan menjadi pendeta. Saya belum menikah dan masih single. Mama saya baru parapat, masuk ke Pasaribu, Manik dan lain sebagainya. Asal saya dari Tarutung, kota kecil di Sumatera Utara, mungkin lebih familiar dengan istilah salib kasih. Nah itu di Tarutung. Jadi rumah kami dekat simpang salib kasih itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke salib kasih, bisa hubungi kami ya. Biar nanti disediain tempatnya aja, bukan makannya ya. Kalau makan cari sendiri, tapi tempat disediain ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita dalam ibadah ini adalah Tuhan sumber air kehidupan. Sebagaimana sudah tertulis di kertas acara kita, mari kita sama-sama mengucapkan Tuhan sumber kehidupan ya. Tuhan sumber air kehidupan. Iya, bukan sumber air Sudekat ya. Itu viral ya kemarin iklan itu. Masih ingat gak itu? Iklan apa? Iklan satu merek minuman lah, nggak usah kita sebut mereknya. Yang mengatakan sekarang sumber air Sudekat, beta sonde tak pernah terlambat lagi. Ya kan, masih ingat gak itu? Itu melambangkan bahwa air itu sangat begitu penting, primer bagi kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan kalau di rumahmu PDAM tidak nyala, betapa susahnya, ya kan? Nyuci piring susah, mau nyuci baju, mandi atau apapun aktivitas yang membutuhkan air, apalagi mau minum. Jadi air itu sangat begitu primer bagi kehidupan manusia. Saudaraku yang terkasih, itulah situasi yang dihadapi Israel. Israel kala itu mereka sangat membutuhkan air. Sehingga mereka itu bersungut-sungut dan mengadu kepada Musa, bahkan menyalahkan Musa. Sama dengan menyalahkan Tuhan. Mereka mengatakan kepada Musa, Musa lebih baiklah kami di Mesir daripada begini tidak jelas. Nanti saudara baca pasal-pasal berikutnya. Di kitab Keluaran, bangsa Israel itu bahkan secara terang-terangan menyalahkan Tuhan atas perjalanan itu. Sehingga Tuhan marah. Pertama sekali Tuhan marah dengan mengirimkan air yang pahit. Yang kedua, Tuhan marah dengan mengirimkan ular tedung. Nanti baca pasal sebelumnya, yaitu tentang ular tembaga, di mana Allah menghukum Israel dengan ular tedung. Ular tedung ya ular berbisa, mematok mereka karena mereka tidak setia kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 hal yang kita renungkan dalam khotbah ini.
Yang pertama, Tuhan sumber air kehidupan, artinya Tuhan itu setia kepada kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, Tuhan setia kepada kita ya. Tuhan setia kepada kita, Tuhan setia kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Apa buktinya? Tuhan setia kepada kita. Sama dengan kesetiaan Allah kepada Israel, begitu juga kesetiaan Allah kepada kita. Israel itu berulang kali jatuh bangun dalam dosa. Yang pertama, mereka itu menyalahkan dan mencobai Tuhan. Nanti kamu baca dalam Keluaran 16 ayat 17, ketika di Manna dan Meriba. Itulah mengapa Tuhan menghukum mereka dengan ular tedung yang saya katakan tadi. 1 Korintus 10 ayat 9 mengatakan bahwa di mana Allah menghukum mereka dengan sungut-sungut mereka itu. Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada Israel. Yang kedua, mereka mencari jalan pintas. Iya kan? Ketika bangsa Israel menghadapi pencobaan di padang gurun, mereka tidak hanya menyalahkan Tuhan, tapi mereka mencari jalan pintas dengan membuat Allah lain, yaitu dengan membuat apa? Apa yang disembah Israel ketika Tuhan melalui Musa lama turun dari Gunung Sinai? Apa yang mereka sembah? Patung? Patung apa? Patung Archimedes. Patung lembu? Patung lembu emas. Mereka mencari jalan pintas dengan mencari Allah lain. Yang ketiga, mereka menyandarkan kekuatannya sendiri. Yang keempat, mereka percaya dengan orang lain. Sebelumnya, ketika bangsa Israel seterusnya bersungut-sungut, maka Musa mengatakan kepada bangsa Israel, coba minta pertolongan ke bangsa Edom, katanya. Nanti baca ayat sebelumnya. Lalu bangsa Israel minta pertolongan ke bangsa Edom. Bangsa Edom itu adalah musuh Israel, anaknya Esau. Esau itu adalah saudaranya Yakub. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka tidak setia kepada Allah. Yang pertama tadi mereka bersungut-sungut. Yang kedua, mereka mencari Allah lain. Yang ketiga, mereka itu mencari jalan pintas, mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu adalah gambaran kita. Gambaran kita yang terkadang tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia dalam proses. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga kita terkadang tidak setia kepada Tuhan. Apa buktinya, Amang? Kita tidak setia kepada Tuhan. Siapa kamu yang berdoa sebelum tidur misalnya? Siapakah kamu yang berdoa setelah bangun? Tapi kan Tuhan masih berikan kamu napas kehidupan, meskipun kamu lupa berdoa. Meskipun kamu lupa berdoa makan, Tuhan masih kasih kamu makan. Meskipun kamu lupa untuk mendoakan orang tuamu, tapi Tuhan masih berikan kesehatan ke orang tuamu. Tuhan itu tetap setia, meskipun kamu tidak setia kepada Tuhan. Itu maksudnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel tidak mengingat mukjizat-mukjizat yang mereka terima daripada Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu menunjukkan mukjizatnya melalui tulah. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Mulai dari air menjadi darah, katak, hujan, gelap gulita 3 hari, penyakit sampar, banyak tulah kan? Kemudian Allah menunjukkan mukjizatnya dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Ketika mereka di gurun, gelap hari, Allah menunjukkan mukjizatnya dengan tiang api. Ketika berjalan mereka di padang gurun yang panas, Allah memberikan mukjizat dengan tiang awan. Allah menurunkan roti dari surga. Bukan roti Holland Bakery ya. Roti mana ya? Kemarin sekolah minggu ditanya itu.
Apa roti yang diturunkan dari surga? Holland Bakery amang katanya. Itu roti mana ya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saudaraku, para remaja, begitu banyak mukjizat yang dilihat oleh Israel, tapi mereka hatinya cepat berubah. Mulai dari awal perjalanan itu, mereka melihat Allah membela laut Teberau, laut Tiberias itu. Sebenarnya banyak mukjizat yang mereka lihat, tapi hati mereka mudah berubah menghadapi situasi. Itu adalah gambaran kita, saudaraku yang terkasih. Karena itu banyak remaja saat ini mencari jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Apalagi kebahagiaan orang Batak itu diukur oleh 3. Hasangapon, Hamoraun, dan Hagabeon. Remaja banyak mencari jalan pintas demi harta dan tahta wanita. Dijualnya Yesus yang dia imani saat ini. Demi jabatan misalnya, dia berani menyangkal Yesus. Seperti itulah orang Israel yang tidak setia. Itu adalah gambaran kita, yang terkadang mencari jalan pintas, gampang bersungut-sungut. Yang kedua, Tuhan bersama dengan Israel sama dengan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Perjalanan Israel sejak awal adalah bentuk dari perjalanan kehidupan kita. Masa remaja adalah masa yang membingungkan, masa pencarian jati diri. Oleh karena itu banyak remaja main handphone di gereja. Karena apa? Ya karena begitu. Mereka senang untuk mencari jati dirinya. Masa remaja adalah masa di mana yang membingungkan. Awalnya kamu bercita-cita jadi dokter, tiba-tiba jadi salju, salah jurusan kan. Makanya banyak remaja itu bukan bertumbuh tapi hilang. Bukan grow tapi gone. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi dalam masa remaja ini, masa pemuda ini, perlu kita bersama dengan Tuhan, sama dengan Israel bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber kehidupan kita. Karena apa? Saat ini Paulus mengatakan, berhati-hatilah sebab hari ini adalah jahat katanya. Generasi kita adalah generasi alfa dan generasi milenial. Nanti kamu baca di CNN News, banyak remaja di Korea Selatan dan di Jepang itu banyak bunuh diri. Cepat stres. Karena apa? Kita udah diajari serba cepat. Kamu butuh makan tinggal pesan GoFood. Iya kan? Kamu mau ke Jakarta ada KRL. Orang melahirkan sekarang ada operasi sesar yang serba cepat. Tidak perlu lagi operasi berjam-jam, cukup lama. Mulai dari lahir kita sudah diajari serba cepat. Makanya cepat orang stres. Apapun mau cepat. Macet di tengah jalan setengah jam udah stres dan moodnya berubah. Iya kan? Karena kita udah diajari serba cepat. Makanya orang pengen instan, pengen cepat kaya, pengen cepat terkenal, pengen cepat begitu dan begini. Sehingga ketika tidak dapat dicapai targetnya apa? Stres, bunuh diri, hopeless, ngobat misalnya, ke diskotik dan lain sebagainya. Ngelem, ya banyak pemuda yang ngelem. Saya pikir remaja HKDM Bandung tidak ada seperti itu, amin. Lemas sekali, pasti ada. Amin. Tuhan bersama dengan Israel, demikian juga Tuhan bersama dengan kita. Dalam pencapaian perjalanan kehidupanmu yang saat ini membingungkan, masa remaja saya katakan tadi adalah masa pencarian jati diri. Mulai dari engkau remaja awal, sejak SMP itu masa remaja awal, sampai remaja akhir nanti, awal kuliah. Itu adalah masa remaja. Di usiamu nanti 20 tahun ke atas, engkau memasuki masa dewasa awal. Engkau mulai meniti karir,
mencari pekerjaan, mulai serius dalam hubungan, berpacaran pun udah memikirkan untuk pernikahan. Kalau kamu tidak bersama dengan Tuhan, kamu tidak akan bertumbuh, yang akhirnya kamu gone, not grow but gone, if you not with God. Maka firman Tuhan mengajarkan kita saat ini adalah bersamalah dengan Tuhan. Put God first in everything you do. He will direct yourself. Invite God to your problems. Libatkan Tuhan dalam masalahmu. Di tengah situasimu yang membingungkan itu. Mungkin kamu ragu melihat kondisi ekonomi orang tuamu. Mana mungkin nanti saya bisa kuliah di sini ya? Mungkin kamu ragu apakah kamu akan lulus dan masuk di universitas yang kamu inginkan. Mungkin kamu ragu nanti dalam pencarian jati diri ini, masa dewasa awal ini, kamu ragu apakah nanti saya akan menikah, bagaimanakah nanti orang tua saya dan lain sebagainya. Siapakah kamu 10 tahun lagi? Mungkin kamu ragu. Invite God to your problems. Letakkan Tuhan dalam setiap persoalanmu dan pergumulanmu. Apa spiritualmu yang saat ini dengan Tuhan bagaimana? Jangan-jangan pun makan tak pernah berdoa. Misalnya di warteg, karena dilihat tulisan Arab, gengsi berdoa, udah makan aja katanya. Malu kan? Gak usah tunjuk temannya. Ini emang katanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu perlu kita melibatkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, buka dulu Amsal 3 ayat 5. Apa dikatakan di situ? Amsal 3 ayat 5. Percayalah jangan andalkan pengertianmu sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Trust God. Jangan sandarkan kekuatanmu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan seterusnya mengatakan begini. Jangan engkau menyandarkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 mengatakan itu. Saudaraku yang terkasih, maka libatkan Tuhan dalam masalahmu. Libatkan Tuhan dalam pergumulanmu saat ini. Mungkin kamu punya cita-cita mau kuliah ke universitas. Mungkin kamu saat ini bercita-cita mau serius dalam hubungan. Mungkin kamu bercita-cita saat ini ingin membahagiakan kedua orang tuamu. Maka libatkan Tuhan. Ada seorang pencipta lagu namanya Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby adalah seorang yang buta sejak lahir. Awalnya dia sudah diklaim tidak buta permanen. Tapi karena malpraktik, Fanny J. Crosby akhirnya buta permanen. Tapi karena Fanny J. Crosby dekat dengan Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, dia menciptakan begitu banyak lagu sampai dia digelari Queen of Hymns, sang ratu pencipta lagu himnal. Salah satu lagunya yang kita nyanyikan nanti, Ku Berbahagia Yakin Teguh, itu ciptaan orang buta namanya Fanny J. Crosby. Lagunya Ku Berserah Kepada Yesus, itu lagu Fanny J. Crosby. Ku Perlukan Juru Selamat, itu Fanny J. Crosby yang menciptakan. Mampirlah dengar doaku, itu Fanny J. Crosby yang menciptakan. Bayangkan seorang yang buta, karena dia bersama dengan Tuhan, maka kelemahannya itu bisa berubah menjadi kelebihan. Saya pikir Tuhan punya setiap talenta bagimu. Apapun itu, Tuhan kasih kamu talenta. Musa dapat membela laut Teberau bukan karena kekuatan tongkat itu, bukan.
tapi karena Musa bersama dengan Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena kekuatan ketapel itu, bukan, tapi karena Daud bersama dengan Tuhan. Simpson dan Daniel bisa mengalahkan singa bukan karena kekuatannya, bukan, tapi karena Simpson dan Daniel bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, bersamalah dengan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Percaya penuhlah kepada Allah, percaya pada penyertaannya, percaya pada pertolongannya, percaya bahwa Ia adalah sumber kehidupan kita. Saya rindu kita bernyanyi lagu yang diciptakan seorang yang buta itu. Mampirlah dengar doaku. Lagu ini adalah lagu yang sangat menyentuh sekali. Di tengah perjalanan kita yang begitu sulit, di tengah kehidupan kita yang mungkin saat ini membingungkan. Siapakah aku Tuhan 10 tahun lagi? Siapakah aku Tuhan 5 tahun lagi? Pernah gak kamu berpikir begitu? Atau jalani begitu aja tanpa tujuan? Atau kamu pacaran tanpa tujuan? Coba tanyakan dirimu, who you are 5 years later. Siapakah kamu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Maka sandarkanlah itu semua kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Saya rindu teman-teman sekalian untuk meresapi lagu ini. Silakan tutup matamu, close your eyes, please. Resapi perjalanan kehidupanmu mulai dari sejak engkau lahir. Resapi bagaimana orang tuamu menyekolahkanmu. Siapakah kamu 10 tahun lagi? Apa tujuanmu selama ini? Coba refleksikan perjalananmu yang kamu jalani saat ini. Apakah kamu seperti Israel yang suka bersungut-sungut atau meragukan Tuhan? Doakanlah orang tuamu yang dimanapun saat ini berada. Doakan orang-orang yang kamu kasihi. Doakan cita-citamu, harapanmu, masalahmu. Sandarkanlah kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Nyanyikan setengah suara, mampirlah dengar doaku. Hanya piano. Mampirlah dengar doa. Yesus penebus. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Semua kepada Tuhan, katakan Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus dengar doaku Tuhan.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, minggu kita saat ini namanya Minggu Letare. Letare yang artinya bersukacitalah. Salah satu yang membuat kita itu tidak bersukacita, kalau kita itu tidak bersyukur atas keadaan. Kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama itu kesenangan. Yang kedua sukacita. Kesenangan adalah sesuatu hal yang datang dari luar mempengaruhi hati kita. Itu kesenangan. Sedangkan sukacita adalah respon kita atas keadaan. Jadi kesenangan adalah pengaruh dari keadaan, sedangkan sukacita adalah respon terhadap keadaan. Saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak bersukacita ketika mereka khawatir, takut akan masa depan. Seperti orang Israel, mereka kehilangan sukacita hanya sebentar saja. Mereka tidak minum, mereka tidak bersukacita meskipun terkadang keadaan mereka tidak baik-baik saja. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sukacita itu artinya bagaimana kita merespon keadaan. Apapun keadaan orang tuamu, mungkin saat ini sakit-sakitan, mungkin saat ini orang tuamu sulit menyekolahkanmu, mungkin engkau dan lain sebagainya pergumulanmu. Apapun itu, jangan itu merenggut sukacitamu. Amin. Karena Tuhan sumber kehidupan kita. Apapun keadaan kita tidak akan mempengaruhi kehidupan sukacita kita. Because God with us. No change joyful in my heart. Tidak merubah sukacita dalam hatiku. Saudaraku yang terkasih, bersukacitalah apapun keadaanmu. Itulah ujian iman yang harus kita emban. Jangankan pergumulan, kadang kata-kata pun bisa membuat sukacita kita hilang kan? Kok makin jerawatannya, tiba-tiba enggak mood kan? Kok pendeta Samuel makin gemuk ya? Kadang kata-kata begitu pun kadang membuat mood kita tidak baik-baik saja ya kan? Jangankan pergumulan, kadang kata-kata yang kita dengar dari orang lain pun. Tapi kalau sukacita kita sudah bersama dengan Tuhan, all the situation not change your joyful. Apapun keadaan, situasi, tidak merubah suasana hatimu. Saudaraku yang terkasih, karena itu kita harus dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat bersukacita. Bersukacita itu apapun keadaan kita. Siapa di sini yang punya cita-cita? Tunjuk tangan. Oh, berarti nggak ada cita-citanya semua. Siapa di sini yang punya cita-cita? Tunjuk tangan. Nggak ada cita-cita kan? Adalah cita-citanya kan? Artinya ada harapan. Siapa di sini yang punya cita-cita? Tunjuk tangan sekali lagi. Once more, raise your hand. Which all of you have a dream? Siapa di antara kamu yang punya harapan dan cita-cita? Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Buat ke dadamu. Buat ke dadamu. Lalu katakan, bersukacitalah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sumber air kehidupan. Salam temanmu yang di samping, katakan percayalah. Oh, ada yang satu orang ya. Nah, nanti salaman sama Amang di sana. Selepas juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bersukacitalah apapun keadaanmu. Karena itu,
Jangan keadaanmu merebut sukacitamu. Yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada saudara sekalian, orang-orang muda, jangan pernah menjual iman demi apapun, demi jodoh, demi jabatan, demi pekerjaan, demi harta, demi tahta, demi wanita, demi lelaki. Jangan tinggalkan Yesus demi itu. Jangan jadi Yudas-Yudas yang baru. Jangan. Yesus mengatakan dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang demikian. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, adalah dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya. Kalau engkau menolak Bapa, menolak Yesus Kristus, tapi Roh Kudus adalah oknum terakhir yang diutus oleh Tuhan kepada kita saat ini. Kalau itu pun engkau tolak, maka dosamu tidak akan diampuni. Tuhan sumber kehidupan kita, Tuhan Allah memberkati kita. Amin. Firman-Mu berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu mengajari kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami rindu Tuhan seperti rusa yang rindu terhadap air. Demikianlah jiwa kami rindu terhadap Tuhan. Lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Seperti Engkau dalam perjalanan Israel, Engkau menyertai mereka. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Cara khusus pemuda remaja gereja-Mu ini, di mana mereka sedang meniti karir, mencari mimpi-mimpi mereka, mengejar harapan-harapan mereka yang mereka cita-citakan, supaya mereka tidak jatuh ke dalam hal yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan arahkan mereka, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka dapat bertumbuh baik secara iman dan jasmani. Ya Tuhan kami yang di sorga, apapun kondisi kami saat ini, apapun pergumulan kami yang kami hadapi, kami serahkanlah itu kepadamu. Sebab kepadamu-lah kami berserah dan berseru. Hanya padamu-lah Tuhan kami bersandar. Kami adalah orang yang lemah. Ya Tuhan kami yang di sorga, inilah doa permohonan kami akan sampaikan kepadamu. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin.
selalu ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji Tuhan, Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Segala puji, oh Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Kami mau menyembah-Mu. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kan satu hati kita untuk doa syafaat. Bapa yang mengasihi kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan telah pimpin ibadah sore ini. Kami berdoa untuk ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai. Bapak kami juga berdoa untuk firman yang baru kami dengar. Biarlah firman itu menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Amang Pendeta
Samuel Huta Barat STH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati pelayanan di HKI Resort Bogor, dan kami juga berdoa untuk aktivitasnya di pelayanan di HKI Resort Bogor, dan kami juga berdoa untuk perjalanannya untuk pulang pada saat ini ke Bogor. Bapak, Engkau tetap jagai, Engkau temukan dengan saudara kami di dalam pelayanan di HKI Resort Bogor. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Hasialoho Boru Maniuruk dan Bapak BN Silahen Boru Sitorus yang saat ini terbaring sakit maupun di rumah sakit atau di rumah. Engkau tetap berkati mereka Bapak. Engkau jamah untuk kesembuhan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di gerejamu ini. Sermon Parado, sermon guru sekolah minggu, kegiatan lembaga maupun paduan suara. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan ini supaya kami tetap ambil bagian dalam pelayanan ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan remaja dan PMB yang akan melaksanakan retreat pada bulan Juni Bapak. Bapak yang mempersiapkan mereka, panitia, dan juga untuk kebutuhan dana dan seluruh personil seksi yang ada di kepanitiaan Bapak. Berikan juga mereka kesehatan, kesehatian di dalam pelayanan ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih dalam cari pekerjaan. Bapak, Kau yang berikan pekerjaan bagi mereka yang terbaik, supaya mereka menjadi garam dan terang di tempat ia bertugas Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masuki masa liburan, supaya masa liburan itu mereka pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa untuk nanti mereka akan masuki sekolah seperti biasa, berikan kepintaran, berkati guru di sekolahnya masing-masing. Yang berdoa untuk orang tuanya Bapak, Kau berkati setiap usaha maupun pekerjaan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin kami Bapak, mulai tingkat atas sampai tingkat terbawah. Dan kami juga berdoa untuk kota yang kami tempat tinggal ini Bapak, Kota Bandung. Kau berkati juga pemimpin di Kota Bandung ini Bapak. Engkau ciptakan juga untuk kerukunan umat beragama di kota kami ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gerejamu, gereja HKI, mulai dari tingkat pusat, daerah, resort, dan jemaat, dan juga pemimpin di tingkat Eporus, Sekjen, Preses, pendeta resort, dan pimpinan jemaat Bapak. Engkau berkati setiap pelayanan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah memberikan persembahan bulanan maupun ucapan syukur. Engkau berkati mereka setiap apa aktivitas yang mereka lakukan Bapak. Bapak, sebentar lagi kami mau pulang dari tempat ini. Pimpin kami dalam perjalanan, temukan kami dengan saudara kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
setia, yakin teguh. Yesus abadi, Kau punya aku. Aku bahagia, ku hidupmu. Mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita, untuk memberikan persembahan kudus, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, sumber air kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.